Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu darah-rama, alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu hamdan na'imin, wa nashkuruhu syukra syakirin, wa nusabbihuhu bukratan wasila, tasbihal musabbihin, wa nadhkuruhu dzikran katsira kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa qala fi ayatin ukhra, innad dina 'indallahil Islam. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita selalu getarkan hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kita tanpa henti, tanpa jeda, meskipun mungkin terkadang tidak terasa oleh kita. Mengapa tadi saya menggunakan kata-kata getarkan hati kita? Karena jikapun ungkapan syukur kita hanya kita ucapkan secara lisan, tapi lisan itu meskipun banyak kita ucapkan kesyukuran, tetapi kalau lisan itu tidak sanggup menggetarkan hati itu untuk bersyukur, maka boleh jadi syukur kita belum memiliki makna yang seharusnya dan juga dampak yang semestinya. Maka jika kita ingin agar syukur kita memiliki nilai di mata Allah, agar kita ingin agar syukur kita memiliki kualitas yang Allah banyak ceritakan di Al-Quran bagaimana ketika syukur itu memiliki kualitas, maka syukur itu selayaknya bukan hanya merupakan ucapan, bukan hanya lisan yang disampaikan berulang-ulang pagi, siang, sore, malam, tetapi bagaimana syukur itu setiap yang kita ucapkan, bahkan yang mungkin setiap yang kita pikirkan, syukur tersebut mesti menggetarkan hati kita. Jika kita ucapkan ungkapan alhamdulillah misalnya, maka meskipun mungkin sekilas membacanya, cepat membacanya, asal ungkapan itu mampu menggetarkan hati kita yang juga turut bersyukur dengan lisan kita itu, bersama dengan lisan kita, insya Allah syukurnya mampu menggetarkan seluruh potensi yang ada dalam tubuh kita, sehingga kemudian mampu memanggil, mengundang yang ada di sekitar kita untuk turut bergetar. Ketika hati kita bergetar, kemudian yang ada di sekitar kita pun bergetar, sama-sama bergetar dengan hati kita dalam kesyukuran, maka itulah yang barangkali diharapkan dengan ungkapan ayat la in syakartum la azidannakum, itu seperti itu. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan. Itu kan janji Allah ayat itu ya. Nah, tetapi bagaimana agar ayat ini bisa terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita bersyukur, Allah tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya, maka agar syukur itu menjadi penyebab bertambahnya nikmat-nikmat Allah yang lain untuk kita, maka
Mungkin yang bisa kita pahami adalah bahwa syukur itu adalah syukur dengan hati yang bergetar. Ketika hati kita bergetar, maka semesta juga ikut bergetar. Alam juga ikut bergetar. Karena alam di sekitar kita tidak paham bahasa lisan kita. Ketika kita berkata, wahai angin, berhentilah. Dengan ucapan kita, angin itu tidak paham bahasa kita. Meskipun bahasa Indonesia, meskipun angin sudah berlama tinggal di Permata Biru puluhan tahun sama kita. Kita kan sudah jadi orang Permata Biru. Angin di sini pun kan angin Permata Biru. Kita panggil, wahai angin, apakah engkau paham bahasa Sunda? Kan tidak akan paham. Sebab apa? Angin bahasanya bukan bahasa Sunda, juga bukan bahasa Indonesia. Angin di Arab juga tidak bisa paham bahasa Arab yang diucapkan. Api juga tidak paham bahasa Sunda meskipun sudah lama sama-sama di Permata Biru sekian puluh tahun. Begitupun air dan sebagainya. Begitupun tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, tumbuhan yang tinggi maupun yang rendah, rerumputan, tumbuhan, pepohonan dan sebagainya, itu semuanya alam semesta di sekitar kita. Mereka akan bergetar dengan kita bergetar ketika kita dan mereka bergetar sama-sama satu frekuensi. Angin tidak paham bahasa lisan kita, semesta tidak paham bahasa lisan kita. Lalu bagaimana mereka paham bahasa kita? Mereka paham bahasa kita adalah ketika mereka sama-sama bergetar dengan fitrah masing-masing. Mereka punya fitrah, kita punya fitrah. Fitrahnya itu apa? Kepatuhan kepada Allah. Dan Allah itu ada di mana? Allah ada di mana-mana. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian, kalian palingkan wajah kalian, disitulah ada wajah Allah. Jadi kalau kita melihat ke arah depan, di situ ada wajah Allah. Ketika kita palingkan ke arah belakang wajah kita, di situ ada wajah Allah. Ke kanan, ke kiri, di atas, di belakang, di bawah, di situ ada wajah Allah. Tetapi jujur saja, meskipun kita melihat ke arah sana, apakah Bapak Ibu lihat wajah Allah? Kalau Ibu bilang iya, seperti apa wajahnya? Bingung jawabnya kan? Nah, jadi kalau begitu, Allah itu meskipun dalam ayat disebutkan ainama tuwallu fatamma wajhullah, kemanapun kalian hadapkan atau palingkan wajah kalian, di situ ada wajah Allah, maka tentu saja bukan wajah dalam pengertian wajah yang kita punya ini. Tetapi wajah Allah yang dimaksud adalah kemahakuasaannya, kemahabesarannya, keagungannya, kesempurnaannya, bahkan kedekatannya kita dengannya, bahkan kita dengan semesta ini. Karena kita dan semesta ini satu jua, itulah sebabnya disebut dengan ekosistem. Yang dalam bahasa Inggris disebut dengan universe. Uni itu satu, verse itu ayat atau tanda. Jadi universe yang artinya ada alam semesta, itu artinya adalah satu tanda. Kita bagian dari semesta, yang ada di sekitar kita pun ada bagian dari semesta, maka kita dengan mereka adalah satu tanda. Dan itu merupakan satu tanda dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam sebuah hadis, kalau tidak salah, itu pernah diungkapkan bahwa Allah itu tidak akan sanggup, Allah itu tidak akan bisa diliputi oleh langit dan bumi. Tetapi Allah itu sanggup diliput oleh hati seorang mukmin. Allah itu yang maha besar, maha luas, mata terhingga, tidak bisa diliput oleh langit dan bumi yang sangat luas itu, tetapi dia bisa diliput, dicakup oleh hati seorang mukmin, qalbul mukmin. Kalimat persisnya saya lupa redaksinya bahasa Arabnya, tetapi kurang lebih di ujungnya begini. Walakin yasahu qalbul mukmin. Allah tidak bisa diliput oleh langit dan bumi, tetapi dia bisa diliput oleh hati seorang mukmin. Jadi hati kita ada di mana? Katanya hati kita di dada ya Bu ya. Kalau kita nyebut hati saya sakit, Ibu tangannya megang mana? Ke dada kiri apa ke dada kanan? Biasanya kita kalau menyebut hati saya sakit, hati itu adanya di dada dan biasanya di kiri.
Tapi kalau kita belajar anatomi, katanya yang di dada kiri itu adalah jantung ya. Jadi ketika orang menyebut hati itu nunjuknya tuh ke arah jantung. Sedangkan dalam bahasa Arab itu hati itu diterjemahkan dengan kolbun. Kolbun itu diterjemahkan juga di dalam ayat-ayat yang lain bercerita afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an ataukah di hati mereka ada sumbat-sumbat? Nah, di situ kolbun atau qulub itu mampu berpikir. Kolbu dalam bahasa Indonesia artinya hati, dan di ayat yang tadi saya bacakan, kolbu atau qulub itu punya potensi berpikir, punya potensi merenung, punya potensi menghayati. Nah, sekarang kita bertanya, merenung, berpikir itu kerjaan akal atau kerjaan hati yang ada di dada ini, Bu? Berpikir, memahami itu kerjaan akal atau kerjaan hati? Akal. Berarti hati itu berpikir kalau begitu dalam Al-Quran. Nah, kalau hati itu mampu berpikir, akal di mana, Bu? Akal di sini atau di sini? Kalau kita nyebut sing atau gak ada otak, kan gitunya. Nunjuknya ke mana? Kadianya. Sing gak ada otak tuh apa punya otak tidak? Tangan kita kan suka ke sini ya, ke arah kepala ya. Jadi otak itu organ tubuh dalam kepala kita yang memiliki potensi berpikir. Sehingga dipahami bahwa berpikir itu adalah potensi yang dimiliki oleh otak, dan otak adanya di kepala. Maka kalau kita mikir, tangan kita megang kepala. Atau kalau kita nyuruh orang berpikir, cing atau mikir, iya kan tangannya. Bukan cing atau mikir teki ya kan. Sedangkan hati ada di mana biasanya? Di dada kan ya tunjuknya ya. Abdi temani nyuri hati, nggak usah gitu. Tapi ada nggak di antara kita yang mengatakan, abdi temani nyuri hati pisang? Padahal hati itu berpikir. Dalam Al-Quran hati itu berpikir. Afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, ataukah di hati mereka ada sumbat-sumbat? Jadi kata Al-Quran, hati itu berpikir. Jadi hati itu tidak merasa, tidak punya potensi merasa. Sedangkan yang ada di dada itu bukan pikiran, tetapi jantung. Nah, okelah, itu mah definisi menurut pemahaman ya. Tetapi kan selain pikiran kan kita punya perasaan. Perasaan itu kan suka diekspresikan oleh gerakan tubuh. So kalau kita marah, kita apa yang dilakukan? Tenjerak pakai apa? Pakai kaki kan? Itu kaki ditenjerak itu sedang apa kita? Marah itu ekspresi apa? Perasaan kan ya? Jadi kalau itu marah ada di mana? Ada di kaki? Ya itu mah bahasa perasaan ya. Bahasa perasaan yang kemudian diungkapkan. Sama dengan kita bilang, hati saya sedang sakit. Tangannya menunjuk ke dada kiri, itu mah untuk ungkapan perasaan. Meskipun kenyataannya mah hati mah bukan di sini. Lalu hati itu adanya di mana? Di kesadaran kita. Kesadaran kita ada di mana? Ya tentu saja dimulai dari kita berpikir. Ketika kita berpikir, ketika kita merenung, ketika kita menghayati, memahami dan mengerti, itu aktivitas berpikir. Nah, ketika pikiran kita sudah terpola, kemudian menguasai seluruh pikiran, seluruh kesadaran kita, maka pikiran itu jadi kesadaran. Nah, kesadaran itulah jadi hati. Kesadaran yang kita miliki setelah kita berpikir, merenungkan, menghayati, itulah hati. Makanya ungkapan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha itu, apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran ataukah di hati mereka ada sumbat? Itu hati yang memiliki kesadaran, pemahaman untuk memahami, mengerti Al-Quran. Nah, sehingga hati itu secara potensial, secara potensi itu bukan satu organ tubuh yang ada di dada kita, tetapi ada dalam kesadaran kita. Nah, kita biasanya kesadaran itu dipahami dengan berpikir. Berpikir itu adanya dari otak, otak adanya di kepala. Makanya kita berpikir kalau
Makanya kita menyimpulkan bahwa berpikir itu kerjaan otak. Kalau kita cermati lagi, berpikir tidak hanya otak. Berpikir itu tidak hanya potensi yang mampu dilakukan oleh organ tubuh yang ada di kepala kita yang berdenyut-denyut begitu. Tetapi berpikir itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dari kesadaran yang ia miliki. Dan itu bisa jadi di perpaduan antara otak dan perpaduan juga antara perasaan yang ia punya. Perasaan itu meskipun terkadang subjektif, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas berpikir seseorang. Atau perasaan orang itu juga mampu mengubah cara berpikir orang. Ketika hatinya sedang bahagia, cara berpikirnya biasanya baik ya. Biasanya kalau orang perasaannya sedang bahagia, cara berpikirnya juga sehat. Tetapi kalau orang sedang menderita atau sedang sedih, sedang berduka lah katakan begitu, itu biasanya juga cara berpikirnya cenderung buruk, tidak baik. Kapan orang suudzon? Ketika suasana hatinya tidak baik. Betul tidak, Bu? Kalau suasana hati kita sedang baik-baik saja, yang jelek-jelek pun kan dirasa baik-baik saja ya. Kalau kata orang, apa tuh? Gula Jawa rasa coklat gini, Bu. Kalau hati kita sedang baik, gula Jawa rasa coklat katanya. Kalau hati kita sedang buruk, yang baik-baik dirasakan buruk semua. Makanya berpikir itu juga dipengaruhi oleh perasaan. Pikiran dan perasaan itu berkolaborasi, bersatu, bergabung untuk mendapatkan pemahaman. Maka pemahaman tidak hanya diproduksi, dihasilkan oleh otak, pikiran, tetapi juga pemahaman itu merupakan kerjasama yang baik antara pikiran, perasaan juga termasuk di dalamnya. Maka ketika kita menyebut kata kolbun dalam bahasa Arab ya, yang diterjemahkan dengan hati, hati itu sesungguhnya bukan hanya perasaan, tetapi hati itu adalah gabungan antara potensi akal yang berpikir dan perasaan yang juga ikut mengontrol, perasaan yang juga ikut bergetar begitu. Nah, itu sebagai kata pengantar. Nah, tadi kita bicara apa ya, Bu? Nah, syukur ya. Nah, jadi kembali ke bahasan yang pertama sebagai kata pembuka, bahwa ketika kita bersyukur, itu yang lebih kita harus usahakan itu bukan lisannya yang mengucapkan kalimat-kalimat syukur, ucapan-ucapan baik kesyukuran kita, tetapi yang tidak kalah penting adalah kesyukuran itu harus merupakan ekspresi kesadaran yang membuat hati kita bergetar. Nah, ketika hati kita bergetar, maka denyut hati ini memiliki gelombang, mengeluarkan gelombang. Gelombang hati kita yang bergetar tadi beresonansi terus ke lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Semakin besar denyut getaran hati kita yang positif penuh syukur tadi, maka semakin besar pula medan resonansi yang tercipta. Maka ketika medan kesyukuran kita sudah tercipta semakin luas, maka itu mengundang semesta yang lain semakin luas, semakin lebar, turut bergetar. Nah, ketika semesta di sekitar kita ikut bergetar semakin luas, maka getar-getar semesta yang positif akan terpanggil oleh diri kita. Nah, ketika semesta di luar kita terpanggil untuk diri kita, maka itulah terbuka jalan-jalan kebaikan, terbuka jalan-jalan keberkahan, terbuka jalan-jalan keselamatan, dan terbuka jalan-jalan penyelesaian masalah atas apapun masalah kita sedang hadapi. Maka syukur bagi saya pribadi, meskipun kita juga insya Allah dawamkan ucapan Alhamdulillah setelah sholat sekian kali, tasbih sekian kali, dan juga takbir sekian kali. Tapi yang tidak boleh kita lupakan dan kita lewatkan itu, setiap kita ucapkan bacaan hamdalah atau rasa syukur kita, ucapan terima kasih kita, maka munculkan atau berilah muatan ucapan syukur kita itu dengan kesadaran sehingga hati kita bisa bergetar
bersama-sama lisan kita dengan kesyukuran. Syukur yang dilandasi dengan hati yang bergetar boleh jadi lebih baik daripada 1000 ungkapan syukur yang tanpa menggetarkan hati dan kesadaran. Meskipun kita banyak ucapan alhamdulillah, tapi kita tidak memiliki getaran hati untuk bersyukur dengan penuh kesadaran, boleh jadi kesyukurannya kurang memberikan dampak secara langsung untuk diri seseorang itu sendiri. Tetapi satu syukur yang mampu menggetarkan hati seseorang, insya Allah manfaatnya akan terasa lebih dalam dan lebih berefek langsung kepada seorang itu. Meskipun hanya 1 kali dalam sehari misalnya begitu. Maka marilah Bapak Ibu semuanya selalu kita awali dan juga lalui setiap nafas kita dengan syukur yang dipenuhi atau dimuati dengan kesadaran yang kita miliki agar hati kita bergetar dan juga agar semesta di sekitar kita juga bergetar sehingga mereka beresonansi, ikut berdenyut. Nah, ibarat musik, orkestra atau mungkin gamelan atau apa sejenisnya, ketika satu bunyi alat musik sudah berdenyut, kan yang lain berbunyi ya. Misalkan ada satu nayaga itu apa ya? Ya tim musik gitu ya. Kan ada alat musik musik apa ada 5 jenis musik misalnya. Ketika satu sudah ting, yang lain kan ikut berbunyi ya. Berikutnya bunyi sehingga kemudian menjadi satu irama kan? Satu irama yang bagus, yang enak didengar, yang mengundang rasa ketakjuban. Maka begitulah juga hati kita. Ketika hati kita bersyukur dan bergetar dengan kesyukuran itu, maka berdenyut. Nah, denyut hati ini nanti mengundang yang lain di luar diri kita ikut berdenyut gitu. Satu berdenyut di dalam hati kita, di luar sana berdenyut, di kanan kita, di kiri kita berdenyut. Yang ini mengundang yang di sampingnya berdenyut terus sehingga menjadi satu irama semesta yang kita undang, yang kita panggil, sehingga jika kita saat itu berdoa, mudah-mudahan itu yang lebih baik untuk bisa dikabulkan doanya. Itu sebagai kata pengantar. Ibu semuanya yang saya hormati, setelah kita ucapkan syukur pada Allah SWT, berikutnya marilah kita juga sampaikan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah. Semoga Allah anugerahkan sholawat dan salam untuk beliau. Beliau adalah kekasih Allah, beliau adalah perantara antara Allah, antara Tuhan dengan makhluknya yang ada di muka bumi, antara Allah dengan hamba-hambanya, dan tanpa Rasulullah yang telah menerima wahyunya, sehingga kemudian beliau menyebarkannya kepada para sahabat yang hidup pada masa beliau, kemudian diajarkan lagi pada generasi berikutnya dan seterusnya, sehingga sampai saat ini kita pun ikut menikmati cahaya-cahaya Islam yang kita sama-sama paham hingga hari ini. Dan kewajiban kita berikutnya setelah kita mendapatkan siraman cahaya Islam dari Rasulullah lewat para leluhur kita, para guru kita dan seterusnya, maka yang tidak boleh kita berhenti adalah kita terus menambah kesadaran, menambah pemahaman tentang konsep ataupun ajaran Islam itu sendiri, iman itu sendiri, atau ajaran-ajaran yang lainnya yang telah Allah sampaikan lewat Rasulullah, yang juga pernah kita dengar, pernah kita pelajari hingga hari ini. Agar setiap yang sudah pernah kita pelajari tentang Islam itu bukan hanya kita paham atau bukan hanya kita dengar, tetapi juga mampu memberikan kepada kita tuntunan, sekaligus juga panduan. Tuntunan itu maksudnya adalah hal yang bersifat panduan, sedangkan pedoman itu bisa menjadi semacam buku manual kalau dalam produk-produk yang kita kenal hari ini. Yang dengan produk itu, dengan manual itu kita bisa menjalankan Islam atau menjalankan yang lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas sedikit secara sekilas dalam waktu yang kita miliki pada sore hari ini. Kita tahu bahwa Islam itu, kita tahu bahwa agama itu memiliki 3 rukun.
agama itu atau ad-din memiliki 3 rukun. Kita sudah sama-sama paham. Kita sudah sama-sama sering dengar. Apa saja 3 rukun agama, Ibu? Iman, Islam, ihsan. Itu kan ya? 3 rukun agama. 3 rukun agama, kalau kita belajar tentang awal-awal tentang ilmu agama, itu diajari tentang hal ini. Rukun agama ada 3. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Tadi di awal pembukaan kalimat yang tadi saya sampaikan, saya membacakan ayat yang berbunyi, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru, munadiyan yunadi lil iman, yang menyuruhkan kepada keimanan. Nah, ini sebagai pembuka untuk mengawali bahasan kita tentang apa itu maksud dari iman. Nah, karena saya biasa membahas tentang linguistik, maka untuk memahami 3 rukun agama, yakni iman, Islam, dan ihsan itu, saya mencoba memahaminya lewat pendekatan kebahasaan. Lewat pendekatan linguistik. Karena inilah yang menjadi ketertarikan saya untuk menelusuri makna-makna dari ajaran-ajaran agama kita, baik di Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi ataupun yang lain-lain. Nah, baik, saya sampaikan kembali, rukun agama tidak ada 3. Yang pertama, iman. Yang kedua, Islam. Yang ketiga, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Urutannya iman dulu apa Islam dulu? Iman dulu, Islam kedua, yang ketiga ihsan. Kalau digambarkan, iman itu ibarat akar kalau dalam pohon. Sedangkan Islam itu ibaratnya cabangnya, dahan dan cabang-cabangnya. Sedangkan ihsan itu adalah buahnya. Jadi, mungkinkah pohon itu berbuah kalau tidak punya akar? Tidak mungkin. Mungkinkah buah itu ada tanpa adanya cabang dan dahan? Misalnya ada pohon gitu ya, akar langsung buahan gitu, ada tuh Bu? Tidak ada. Akar keluar, dari akar langsung keluar buah, ada tidak? Tidak ada. Nah, antara buah dan akar itu ada tengah-tengah, yakni cabang dan batang, dahan, cabang, batang, ranting, dan seperti itulah itu bagian dari Islam. Itu adalah ungkapan dari Islam. Maka kalau disederhanakan, diilustrasikan, iman itu adalah akarnya, Islam itu adalah cabangnya atau dahannya atau tangkainya, sedangkan ihsan itu adalah buahnya. Nah, itu gambaran secara umum, secara ilustrasi, secara mudahnya. Nah, sekarang kita coba telusuri secara makna linguistik, secara bahasa. Iman itu dari kata amana atau amana yu'minu, yang merupakan bentuk fi'il imbuhan atau fi'il mazid dari kata amina. Nah, setidaknya amina itu yang darinya muncul kata iman, itu beberapa makna yang bisa kita telusuri dari kata amina atau iman. Pertama adalah itma'anna, artinya tenang. Iman itu artinya adalah tenang. Itma'anna. Ketika seseorang belum memiliki keimanan, maka dia belum memiliki ketenangan. Dan agar orang bisa tenang, maka ia harus memiliki keimanan. Kita bolak-balik. Iman itu artinya adalah tenang. Artinya keimanan itu melahirkan ketenangan. Sebaliknya, kalau orang belum mendapatkan ketenangan, berarti dia belum memiliki keimanan, begitu. Nah, kenapa iman itu satu akar kata dengan kata yang bermakna itma'an, satu makna dengan kata itma'an yang artinya tenang? Sebab orang kalau sudah memiliki keimanan, hatinya tidak kemana-mana, cukup dengan satu. Ketika kita misalnya masih bebas, ketika misalkan dulu ketika kita masih remaja sedang mencari pasangan, kita kan kemana-mana ya mikirnya mungkin.
apakah ini jodoh saya, apakah itu jodoh saya. Ada beberapa orang yang berjejer mungkin di sekitar kita, mau milih ini atau milih itu misalnya, masih bercabang-cabang ya, masih ragu. Mun milih ini iya kumaha. Milih iya kumaha. Atau sudah pertimbangan yang ketiga dan keempat, kita mikirkan bagaimana nanti dengan saya sendiri begitu. Kalau saya dengan dia, saya akan lebih baik atau akan lebih buruk. Begitu seterusnya. Nah, tetapi begitu hati kita sudah yakin iman dengan satu pilihan, kita tidak digenggeong deui, tidak di apa? Genggeong apa diganggayong, Bu? Oh, maaf salah ya. Kita tidak diganggayong deui, tidak diombang-ambing deui. Ketika sudah tetapkan satu pilihan, yakin ini yang terbaik untuk saya, mengimani ini sebagai yang terbaik untuk saya, maka hati kita jadi tenang, udah tidak mikir-mikir yang lain. Fokus pada langkah berikutnya. Kan dalam ilmu keagamaan, setiap manusia itu punya fitrah bertuhan. Setiap manusia itu punya fitrah bertuhan. Siapapun dia, termasuk ateis sekalipun, pada awalnya punya fitrah bertuhan. Kenapa? Karena dalam diri manusia sudah dihembuskan naluri bertuhan. Begitu kita lahir dari perut ibu ke muka bumi, apa yang kita lakukan, Ibu? Kan? Menangis. Kenapa Ibu menangis? Ya tentu saja jawabnya sekarang. Waktu bayi kita nggak jawab, jadi tanya begini. Kenapa kita menangis ketika lahir, Bu? Mungkin kaget, ada lagi yang lain. Ya, bisa jadi karena kita merasa ada ketakutan. Jadi ketakutan. Ibu, kita ini dulu ketika di perut ibu kita, berapa bulan kita di dalamnya? 9 bulan kurang lebih. Apa yang kita makan di situ? Plasenta dari rahim ibu kan? Yang ibu makan itulah yang kita makan. Yang ibu kita makan itulah yang kita makan di situ. Dan kita anggap bahwa kandungan ibu kita, makanan yang ibu kita suplai ke dalam kita sebagai janin ketika itulah yang paling baik. Maka kita tidak berpikir yang lain, cukup apa yang ibu berikan kepada kita ketika pada saat janin, itu yang kita anggap terbaik. Dan kita merasa bahwa tempat yang segitunya itu, rahim yang sebesar itu tuh, ada tempat yang paling indah, tempat yang paling baik dan paling aman. Mungkin kita berpikirnya itulah tempat paling surga ketika itu. Tak berpikir yang lain-lain. Apakah ketika kita dalam janin berpikir cari kandungan yang berbeda? Tidak, kita cukup di satu tempat, cukup di situ aja. Dan kandungan ibu kita itulah tempat yang paling aman, tempat yang paling indah, tempat yang paling luas yang kita miliki saat itu. Dengan apa yang diberikan oleh plasenta ataupun zat yang ibu kita makan, itulah yang kita nikmati. Dan kita mengira bahwa itulah tempat yang satu-satunya paling baik untuk kita. Nah, ketika kita keluar dari rahim ibu kita kaget. Tadi kata Ibu Narti, kita kaget, makanya kita nangis. Tetapi bukan hanya kaget sesungguhnya. Kenapa kita menangis? Karena kita merasa terasing dari dunia yang sebelumnya sudah kita nikmati 9 bulan. Kita mengira bahwa yang dunia yang segera kita tempati itu buruk untuk kita, tidak sebaik yang sebelumnya. Makanya kita menangis. Dan menangis itu adalah ekspresi ketakberdayaan kita terpisah dari rahim yang ibu kita miliki. Maka kita menangis karena kita merasa terasing, kita takut nanti masa depan di alam yang baru itu seperti apa, kita merasa takut. Nah, ketika kita memiliki rasa takut, berarti kita tidak berkuasa atas diri kita. Kita ini lahir itu tidak punya kuasa untuk lahir, untuk menahan diri dari kelahiran. Lahir ya lahir, kita tidak bisa nolak. Nah, kenapa kita tidak bisa nolak? Karena di luar sana ada kekuatan yang mendorong kita untuk lahir dan itu tidak bisa ditolak. Meskipun ibu kita juga sama, tidak mau menolak kelahiran kita. Bahkan inginnya ibu kita ingin segera anak kita lahir, agar kita segera lahir kan Bu ya? Ibu ketika mengandung ingin 1 tahun 2 tahun di perut enggak? Barangkali saking betahnya gitu kan, enak musapan gitu kan.
ayah pada melar gitu pandangannya. Dan kita ada pekerjaan ngusapin perut gitu. Jalannya pelan, terus dapat perhatian dari banyak orang sekitar kita. Saking enaknya mengandung, jadi mungkin betah untuk mengandung. Saya tidak mau lahir-lahir nggak apa-apa kayak gitu, kan enggak ya? Tentu saja ibu juga ingin agar kandungan itu segera lahir, dan kita yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan itu tidak punya kuasa untuk menolak. Maka karena kita tidak punya kuasa untuk menolak, itulah berarti kita ketika menangis ketika lahir itu sesungguhnya adalah pengakuan bahwa ada kekuatan yang menggerakkan diri kita. Kekuatan itu adalah zat yang tidak terindra, dia adalah zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ada. Nah, namun ketika kita sudah lahir, kemudian kita sudah tumbuh menjadi kanak-kanak, lalu menjadi balita. Setelah balita apa, Bu? Remaja ya. Anak-anak dulu, setelah anak-anak lalu remaja, setelah remaja dewasa, setelah dewasa batita, setelah itu jelita ya Bu ya, jelang 50 tahun. Jelang 50 tahun setelah itu apa? Manula ya. Ikutnya dengan manula. Iya betul. Setelah kita menjalani usia sekian lama kita sadar bahwa ternyata alam dunia yang kita sebelumnya nangis itu ketika baru keluar, ternyata alam dunia jauh lebih luas daripada alam rahim, tempat yang paling aman ketika itu. Ketika di rahim kita merasa itu tempat yang paling indah, yang paling aman, yang paling baik. Tetapi begitu kita sudah di alam dunia, Ibu yakin mau balik lagi nggak? Nggak ada kan? Tetap kita merasa menikmati alam yang sekarang kita tinggali ini. Dunia dengan segala isinya, dengan pengalaman lika-liku kehidupannya, itu ada tempat yang lebih baik daripada rahim yang kita tinggalkan. Nah, sekarang kita ilustrasikan. Jika kita berpikir ketika di alam rahim, bahwa kandungan ibu kita, rahim ibu kita ada tempat yang terbaik, yang paling indah, yang paling luas yang kita miliki saat itu, sehingga ketika kita lahir itu menangis karena tertinggal dengan masa lalu kita di alam rahim, ternyata dalam dunia kita merasakan dalam dunia jauh berlipat-lipat lebih luas daripada rahim kita, daripada rahim ibunda kita, jauh lebih indah daripada rahim ibu kita, jauh lebih ekspresif daripada yang ada di rahim ibunya kita. Ketika di rahim paling kita hanya di atas, kadang ke bawah, kadang nendang-nendang perut ibu kan. Tapi kalau jalan dunia kemana-mana, dari ujung timur sampai ujung barat, dari GBLA sampai ke Aljabar, terus kemana-mana, pulang-pulang jarang, mungkin lebih banyak di luar rumah daripada dalam rumah kan, ketika sudah dalam dunia. Nah, setelah alam dunia kita punya alam berikutnya kan. Alam apa berikutnya? Alam barzah dan alam akhirat. Ini ada penggambaran dari Maulana Jalaluddin Rumi ya. Ketika kita lahir, kita nangis itu karena kita berpikir bahwa rahim itu adalah tempat yang paling indah dan paling luas yang kita kenal saat itu. Tapi ketika kita sudah hidup, kita tahu bahwa ternyata alam dunia jauh lebih segala-galanya daripada rahim. Nah, sekarang pun kita berpikir mungkin nanti kan di alam sana ada alam akhirat. Kita berpikir bahwa alam dunia itu tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya dari segi keindahan, dari segi keluasan, dan dari segi keragamannya ada di dalamnya. Tetapi nanti kalau kita sudah mati dan kemudian kita berada di alam akhirat, yang kita bayangkan tentu saja yang indah-indah kan, surga dan semacamnya. Maka penggambaran bahwa surga Allah itu wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. Bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Itu kan sesungguhnya penggambarannya mungkin sederhana, tetapi kenyataannya tidak sederhana itu.
Kalau digambarkan surga itu seluas langit dan bumi, berarti kan seperti ini dong. Kita punya bumi nih. Kita ini kan tinggal di bumi, di atas permukaan bumi. Di atas kita ada langit kan? Di langit ada langit lagi kan di atasnya. Terus seluas itu. Nah, kalau digambarkan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi, berarti kalau gitu tidak ada bedanya dong dengan yang kita rasakan dalam dunia. Nah, ayat yang berbunyi wa jannatin arduhas samawati wal ardu itu, menurut saya itu adalah semacam penggambaran sederhana saja bahwa surga itu sangat luas tak terhingga. Sebagaimana ketika kita berpikir rahim itu luas pada saat ketika kita sedang di dalam rahim, namun ternyata rahim tidak ada apa-apanya dibandingkan dalam dunia ketika kita sudah lahir, maka begitulah juga nanti akhirat yang di dalamnya ada surga itu. Surga dalam dunia, surga dalam akhirat itu bandingannya tak terhingga bila dibandingkan dengan alam dunia, sama tak terhingganya alam dunia bila dibandingkan dengan rahim. Nah, setelah baca itu saya paham bahwa penggambaran bahwa surga itu nanti luas tak terhingga itu ngebayangkannya, kalau pengen tahu bayangan betapa luasnya surga nanti itu, maka bayangkanlah berbandingan dunia dengan kandungan, dengan alam rahim. Maka jika alam dunia luas tak terhingga, entah bermiliar-miliar luasnya dibandingkan dengan rahim, maka surga juga nanti keluasannya tak terhingga dibandingkan dengan alam dunia. Oleh karena itu saya meyakini bahwa surga itu bisa ditempati oleh banyak orang dari generasi pertama kelahiran manusia sampai nanti akhir zaman, tidak akan pernah habis, tidak akan pernah penuh. Nanti di alam akhirat, di surga itu nanti tidak akan ada orang yang merasa mendapatkan kapling kecil. Nanti kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah masuk surga, itu nanti di dalamnya penggambarannya tidak ada orang yang mendapatkan kapling kecil. Tetapi seluas-luasnya, seluas hati yang ia punya. Dan karena surga itu luas, maka itulah sebabnya kita tidak boleh dan tidak punya kewenangan membatasi surga, pemiliknya adalah kita saja. Karena surga sangat luas, maka dia bisa ditempati oleh banyak orang, banyak manusia sepanjang zaman, sepanjang generasi, dan tak terhingga. Dan kalau kita membatasi bahwa surga adalah kita saja penghuninya, kalau kita belum tentu ya Bu ya masuk surga, maka berarti kita sedang membatasi surga itu sendiri. Tetapi kalau kita meyakini, memahami, menggambarkan betapa bahwa surga itu sangat luas, maka konsep pikiran kita menjadi begini. Semua orang itu masuk surga, kecuali orang yang tidak mau masuk. Semua orang itu masuk surga, kecuali orang yang tidak masuk, yang tidak mau masuk. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk. Tapi kalau orangnya mau masuk, berarti dia masuk surga. Kenapa? Karena surga itu luas, bisa dimasuki oleh siapapun. Orang berpuasa bisa masuk surga dengan pintu royan, ya kan Bu ya? Katanya kan kalau kita puasa, nanti orang-orang berpuasa itu disiapkan pintu yang bernama royan kan? Itu royan itu adalah pintu masuk surga bagi orang-orang yang berpuasa. Makanya kita kan berbondong-bondong berpuasa rajin karena kita ingin masuk pintu surga lewat pintu royan. Tetapi apakah dengan kita mendengar bahwa surga itu ada pintu royan, lantas kita hanya berpikir masuknya hanya dari satu pintu itu saja? Tentunya kita pengen bisa masuk dari berbagai macam pintu dong. Kalau kita mikirnya hanya satu pintu, berarti surga kecil. Sebagai tempat yang sangat luas, tentunya banyak pintunya dong. Dan digambarkan bahwa ada orang yang bisa masuk surga melalui pintu-pintu yang luas, dan itu tidak dimasuki oleh orang lain. Dan pintu itu hanya dimasuki oleh orang-orang yang suka mengabdi pada masyarakat. Jadi kalau misalkan di sini ada, katakanlah mohon maaf, misalkan ketua RW, ketua RT, orang-orang yang kehidupannya dikhidmahkan, dibaktikan buat masyarakat manusia,
menolong mereka, membantu mereka, meskipun mungkin tidak digaji oleh manusia gitu. Kalau dia tulus ikhlas, maka pengabdian itu, yang tulus itu juga memiliki pintunya sendiri masuk surga. Jadi jika ibu-ibu melakukan tindakan-tindakan sosial, ketika orang lain mungkin mengerjakan aktivitasnya di rumah, ibu-ibu mungkin di luar sana bekerja dan beraktivitas untuk orang lain, meskipun mungkin kita juga berpuasa, yang boleh jadi nanti ibu-ibu bisa masuk pintu royan, tapi ibu-ibu bekerja untuk yang lain, untuk manusia secara sosial, maka boleh jadi nanti ibu punya kesempatan masuk surga pintunya beberapa. Kalau ibu mau masuk yang mana? Pintu royan atau pintu pengabdian? Atau pintu yang lain yang masih banyak terbuka kalau kita punya banyak kebaikan. Nah, oleh karena itu maka karena surga itu sangat luas, maka kita tidak boleh mengklaim bahwa surga hanya dimasuki oleh kita saja. Toh kita sendiri belum tahu apakah kita masuk surga atau tidak. Nah, karena surga sangat luas, maka siapapun bisa masuk surga kecuali yang tidak mau. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Saya redaksi bahasa Arabnya saya lupa, tetapi ada ungkapan yang saya masih ingat sedikit-sedikit, ungkapan illa man aba, kecuali orang yang enggan. Dan surga dalam pengertian bahasa Arab itu banyak diungkap dengan kata jannatun, kata firdaus, kata naim. Naim kan itu juga salah satu nama surga ya, Jannatun Naim, ya kan? Atau yang secara umumnya Jannatun itu juga surga secara umum. Ada juga Firdaus, itu juga bagian dari nama surga. Dan kita kalau waktu kecil dulu pernah dengar bahwa surga itu ada 7 tingkatan. Lalu juga disebutkan neraka juga ada 7 tingkatan. Nah, terus pemahaman kita, apakah betul neraka itu hanya ada 7-7-nya saja? Apakah surga itu betul hanya ada 7 tingkatan saja? Nah, menurut saya, angka 7 itu bukan bermakna surga hanya ada 7 macam, hanya 7 tingkatan, bukan. Tetapi 7 itu merupakan angka besar atau angka yang terbesar untuk menunjukkan bahwa surga itu sangat banyak ragamnya. Sebanyak keindahan yang Allah telah sebarkan, baik dalam dunia ini atau nanti dalam surga. Kita mungkin memahami bahwa, atau kita mungkin merasakan bahwa keindahan itu subjektif. Kenikmatan itu subjektif. Apa yang saya anggap nikmat buat diri saya, boleh jadi bukan kenikmatan menurut ibu. Sebaliknya, apa yang saya anggap bukan kenikmatan, mungkin bagi ibu-ibu yang lain, itu dianggap kenikmatan. Oleh karena itu, maka kenikmatan, keindahan, keluasan, kebahagiaan boleh jadi ada tingkatan macam-macam. Sebanyak orang kita di sini, maka sebanyak itu pula juga ekspresi kebahagiaan, perasaan kebahagiaan, dan macam-macam yang lainnya. Tetapi maknanya sama-sama kebahagiaan. Tetapi manifestasinya, bentuknya, macamnya bisa jadi berbeda-beda. Maka begitulah juga surga. Ketika surga adalah kebahagiaan bagi seorang mukmin atau seorang manusia, maka surga itu juga ragamnya bisa jadi banyak. Oleh karena itu, maka dalam rangka pemahaman kita tentang yang pertama iman itu, jadi merasa aman dan tenang. Pemahaman iman adalah itma'anna wasakana al-qalbu, tenang dan hati merasa tenang, tenang dan hati merasa tenang itu. Maka yang paling pertama yang harus kita pahami tentang konsep iman itu adalah hati kita mesti merasa tenang. Jika selama ini kita sudah beriman tetapi hati kita belum merasa tenang, maka mari kita introspeksi. Jangan-jangan keimanan kita belum sepenuhnya sehingga kita belum mendapatkan ketenangan. Ketika kita sudah baik, sudah benar keimanan kita, sudah merasa terikat dengan keyakinan kita tentang Tuhan, tentang Allah, maka barulah kita bisa mendapatkan ketenangan. Nah, tapi untuk ini tentu saja subjektif. Saya tidak bisa mengatakan bahwa
orang yang tenang itu pasti begini atau pasti begitu, itu subjektif masing-masing. Tetapi yang barangkali secara pemahaman yang bisa kita sampaikan, bahwa kalau kita ingin keimanan itu berfungsi untuk diri kita, bahwa iman itu bermanfaat untuk diri kita, maka manfaat yang pertama sesuai dengan maknanya, iman itu adalah ketenangan. Maka jadilah keimanan yang kita punya hingga hari ini tuh memiliki dampak ketenangan dalam hati kita. Jika sampai hari ini kita mungkin masih punya keresahan, masih punya ketakutan yang tidak-tidak, terutama tentang masa depan dan sebagainya, berarti kita belum sepenuhnya memiliki keimanan yang sebenarnya. Oleh karena itu, jika kita ingin memiliki ketenangan hati, maka juga perbaikilah keimanan kita dengan pertama mempertanyakan dahulu. Apakah benar saya ini sudah beriman kepada Allah, kepada penguasa langit dan bumi, kepada pengendali diri, kepada penggerak hati, kepada penanggung masa depan kita, penanggung kehidupan kita. Nah, kalau kita sudah yakin kepadanya dengan sepenuh hati, maka berikutnya insya Allah kita akan dapatkan itma'anna atau tumaknina, seperti yang merupakan salah satu makna dari keimanan itu sendiri. Ya, baru satu arti dari keimanan, tapi waktunya sudah mau habis. Tapi sebagai gambaran saja, saya sempat sampaikan makna yang kedua. Selain makna iman itu adalah ketenangan, makna iman itu artinya adalah sodako, mempercayai. Sodako atau wathiqo bihi atau sodako bihi, mempercayai atau ya sodako dan wathiqo artinya sama, yang percayai. Ketika kita menjadi seorang mukmin, maka kepercayaan itu mesti kita punya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya sama seseorang, maka kita tidak akan berpaling kepada yang lain. Tetapi kalau kita masih berpaling kepada yang lain, berarti kita masih belum bisa mempercayai orang lain. Atau hati kita masih belum punya keyakinan yang utuh. Kalau kita sudah punya keyakinan yang utuh, maka kita percaya kepada pihak lain atau pada orang lain. Kalau secara sosial dan secara transenden, secara spiritual, kita percaya kepada Tuhan atau kepada Allah SWT. Nah, jadi makna yang kedua, ini barangkali saya sampaikan sekilas saja. Makna yang kedua dari iman itu adalah mempercayai. Mempercayai itu melahirkan kekuatan batin, melahirkan kekuatan jiwa. Sebaliknya, kalau kita tidak memiliki rasa percaya, maka kita tidak memiliki kekuatan. Kalau kita tidak yakin Allah itu melindungi kita, mungkin kita akan bertanya-tanya, nanti saya ke depan bagaimana ya? Apakah Allah akan menakdirkan saya menjadi orang yang saya harapkan atau tidak? Ketika remaja kita punya cita-cita tinggi, tapi setelah dijalani hidup sebegitu atau begitu lama sampai usia saat sekarang, coba kita cek, apakah ibu hari ini sesuai dengan cita-cita waktu anak kecil, Bu? Ibu waktu kecil apa cita-citanya? Ada yang ingin jadi dokter. Terpenuhi tidak, Bu? Ada yang jadi pramugari, terpenuhi tidak, Bu? Ada yang ingin jadi presiden? Waktu itu belum ada yang jadi presiden ya. Nah, kehidupan kita hari ini tuh biasanya, atau bukan biasanya, hampir semua kita barangkali ya, mayoritas barangkali, tidak semuanya. Mayoritas manusia itu hari ini itu capaiannya itu berbeda dengan apa yang cita-citakan ketika masih kecil. Biasanya begitu. Nah, masalahnya kemudian apakah itu baik atau buruk? Apakah yang kita hari ini jalan ini yang berbeda dari cita-cita kita waktu kecil itu kebaikan atau keburukan bagi kita? Nah, kalau kita sudah punya iman dalam pengertian sodako wa wasiko, percaya, dan katakan dengan kalimat yang lainnya yakin,
maka apapun yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini, itulah yang terbaik. Maka meskipun cita-cita kita waktu dulu, waktu kecil begini dan tidak tercapai hari ini, ya inilah kebaikan untuk kita menurut Allah. Asal kita syukuri dengan sepenuh hati. Makanya apapun yang kita alami hari ini tidak perlu disesali. Menyesali masa lalu itu tidak boleh. Tetapi yang kita lakukan pada masa lalu itu adalah pelajaran. Duh, mun kamari kitunya, wah ina teu kitu, wah ina teu kieu. Kalau kita menyesali masa lalu, itu biasanya tumbuh rasa kecewa. Tetapi kalau kita menjadikan masa lalu sebagai pelajaran, bukan sebagai kekecewaan, insya Allah hidup hari ini kita akan itma'anna, akan tenang. Nah, agar iman melahirkan ketenangan, maka di backup dengan kepercayaan, rasa percaya. Ini kadang-kadang saya ini menyebut kata ketenangan atau kepercayaan itu kadang-kadang untuk mana secara sosial ya, maksudnya hubungan manusia, terkadang juga kepada Allah. Mengapa demikian? Karena keimanan pada Allah kan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Kenapa kita disuruh beriman kepada Allah? Karena keimanan kita pada Allah itu bermanfaat untuk kehidupan sosial kita. Orang yang keimanannya baik kepada Allah, konsekuensi logisnya berarti kehidupan sosialnya harus baik kepada masyarakatnya, kepada sosialnya. Tetapi sebaliknya, jika orang keimanan kepada Allahnya buruk, maka buruk juga hubungan sosialnya. Itulah sebabnya tadi ketika saya menjelaskan arti dari iman, pertama adalah ketenangan, kedua adalah kepercayaan, itu terkadang dibawa kepada pemahaman tentang Tuhan, Allah, dan terkadang dibawa kepada kehidupan kita sesama manusia, entah yang ada di rumah tangga, entah mungkin sama kehidupan manusia yang lain. Karena Allah itu mengajarkan, mewahyukan Islam ataupun agama kepada para nabinya itu untuk kehidupan manusia menjadi lebih baik. Bukan hanya di dunia, tetapi juga untuk akhirat kelak. Itu saja barangkali dua makna dari iman sebagai salah satu rukun agama. Adapun rukun yang lain Islam dan ihsan tentu saja tidak akan muat dibahas pada satu waktu yang sama. Maka iman sendiri sesungguhnya belum selesai, tetapi sebagai sebuah gambaran umum, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan ada manfaatnya khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Setidaknya mari kita pegang bahwa iman itu pertama adalah ketenangan. Makna iman itu pertama adalah ketenangan, yang kedua adalah kepercayaan. Yang lain-lainnya mungkin masih ada, tetapi itu saja dipegang dua, mudah-mudahan sudah menjadi pegangan kita untuk menjalani kehidupan kita dalam hari-hari yang kita miliki sisa kemudian. Baiklah ibu-ibu semuanya, tidak terasa apa yang tadi kita bahas sudah sampai di ujung waktu yang kita punya pada sore hari ini. Ya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjabaran ataupun dalam bahasan. Dan terima kasih atas segala perhatian, kebersamaan dan interaksi semua ibu yang ada di sini. Dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nada agung cukup umur nada jembar pangampura. Hapunten anu kasuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan, serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman
Ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, shorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.